Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya apa yang disampaikan, apa yang dikupas, apa yang dibahas dalam konten YouTube Kasabullah Voice ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya selaku pimpinan pusat Guru Besar Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah, baik jajaran pengurus DPP, pengurus DPC, serta seluruh anggota Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah, menyampaikan kata ucapan turut berduka cita dan berbela sungkawa atas meninggalnya putra terbaik Ibu Pertiwi, yaitu Didi Prasetya atau yang kita kenal dengan Didi Kempot, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, dengan suatu harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar beliau melalui tembang Jawa yang dimaksudkan sebagai amal soleh dapat diterima dengan baik, kemudian segala hilaf dan kesalahannya diberi maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Saat kali pertama saudara melihat di konten YouTube Kasabullah Voice ada judul Didi Kempot Ulama Suhud, pastilah semua terperanjat. Hal itu saya anggap wajar karena mindset kita sudah mengalami pergeseran yang sangat luar biasa dari istilah umum menjadi istilah yang amat eksklusif. Bahkan sudah diklaim, sudah dilokalisir oleh saudara-saudara kita yang bergerak di bidang keagamaan, sehingga saudara-saudara mungkin bertanya, kapan Didi Kempot ini bergerak dalam keagamaan, kapan Didi Kempot ini pernah berceramah. Yang dimaksud pergeseran istilah umum menjadi istilah khusus. Ulama berasal dari bahasa Arab yang mempunyai kosakata al-ulama'u. Artinya kalau ditafsir ke bahasa Indonesia, seorang ilmuwan, seorang pakar, seorang ahli dalam bidang yang ditekuni. Itulah arti sebenarnya dari ulama. Ketika dirinya sudah menjadi seorang ahli, diarahkan kepada membimbing, kemudian membina dan mengayomi. Atas dasar inilah maka Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah hendak memberikan wacana kepada kita, hendak memberikan pencerahan bahwa istilah ulama tidak hanya pantas untuk disandang oleh pemuka-pemuka agama, melainkan siapa saja yang menekuni bidang-bidang yang menjadi profesionalnya
maka beliau-beliaulah yang pantas yang dimaksud dengan ulama. Dengan penjelasan ini, apakah setiap artis mempunyai kepantasan untuk disebut ulama? Saya rasa kalau di Indonesia ini hanya ada 3 yang pantas disebut ulama di bidang seni atau budaya. Yang pertama, Gesang, seni keroncong, sehingga semasa hidupnya dihabiskan untuk menekuni dunia keroncong, kemudian memproduk dan mengawal serta memberikan pembimbingan kepada generasi-generasi penerusnya. Begitu juga dengan Didi Kempot. Didi Kempot ini profesional sekali, dihabiskan seluruh hidupnya untuk menekuni bidang tembang Jawa atau yang kita sebut dengan campur sari. Dan yang ketiga, Raden Haji Rhoma Irama yang menekuni bidang musik dangdut dan segala kehidupannya dicurahkan, dikiprahkan, memberikan pembimbingan, memberikan pengawalan, memberikan pengayoman terhadap apa yang dikuasai dan ditekuni. Kembali kepada Didi Kempot. Didi Kempot ini sangat profesional sekali terhadap apa yang dibidangi, apa yang ditekuni. Setidaknya mulai tahun 1984 beliau menekuni langgam-langgam Jawa. Bukan hanya langgam-langgam Jawa saja yang beliau tekuni, performnya juga dicukupi dengan menggunakan belangkon, kemudian pakaian adat Jawa, serta menggunakan kemben. Merupakan model budaya Jawa yang akan selamat apabila ada yang menyelamatkan. Di balik glamornya orang-orang yang sukses dengan mengadopsi budaya-budaya di luar wilayahnya sendiri, misalnya lagu rock, Metallica, ya, kemudian pop, tidak mewakili budaya kita sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Didi Kempot asli budaya Jawa. Dan beliau sangat profesional sekali, sangat ahli sekali. Dikatakan ahli menurut pengakuannya, sekalipun tidak dibayar, sekalipun karya-karyanya tidak populer, beliau tetap tekun dalam setiap tahunnya memproduk 2 album, yang satu album itu berisi sekitar 5-7 tembang-tembang yang diciptakan. Maka dengan keprofesionalan beliau, itulah yang dimaksud dengan ulama. Lalu mengapa ulama itu bergeser menjadi milik para pemuka agama? Karena dalam suatu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu merupakan pewaris dari para nabi. Nah, ketika ada bahasa nabi, lalu kita mengasumsikan bahwa beliau-beliau itu hanya bergerak di dalam tarbiyah, di dalam bersyiar Islam. Padahal dari 120.000 nabi atau yang kita kenal dengan 25 nabi, beliau masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan yang patut kita warisi secara profesional. Ada yang mempunyai kelebihan tabah dalam menerima ujian dan cobaan. Ada yang mempunyai kelebihan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial. Ada yang punya kelebihan tentang kesabarannya. Ada yang punya kelebihan tentang rasa kedermawanannya. Ada yang punya kelebihan atas tangguhnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Kelebihan-kelebihan semacam inilah apabila kita terima atau kita warisi dengan profesional, secara keilmuan dikuasai, secara amal baktinya atau amal solehnya juga dilaksanakan, maka orang-orang ini pantas disebut sebagai ulama.
Didi Kempot ini untuk menekuni bidang yang dikuasai atau tembang Jawa atau campur sari dari zaman yang tidak enak, yaitu diawali dengan cara ngamen di pinggir jalan, kemudian bergeser ke ibu kota Jakarta 2 tahun kemudian atau sekitar tahun 1986. Kemudian beliaunya sudah mempunyai banyak rekanan, punya banyak sahabat, sehingga memberanikan diri untuk mengabadikan, untuk mencetak album dengan nama Didi Kempot. Atau Didi Kempot ini kelompok pengamen trotoar. Lalu di mana letak suhudnya? Jadi suhudnya dari Didi Kempot ketika beliaunya sudah mencapai popularitas, telah mencapai melimpahnya harta, beliau tetap berpenampilan, bersahaja, seperti halnya saat beliau membangun karir jadi pengamen jalanan. Andai kata beliaunya tidak suhud dengan popularitas, dengan harta yang melimpah, akan merubah segalanya. Dari performnya, mungkin belangkonya akan dilepas, diganti dengan menyemir rambut, kemudian bajunya diganti, kembennya diganti dengan kain-kain yang mahal, celana yang slim, tetapi beliaunya tidak pernah melakukan. Disitulah sisi-sisi zuhud yang mampu menginspirasi kita bahwa tidak harus ketika berada di wilayah jet set, berada di wilayah entertainment, harus hidup yang serba glamour. Maka dengan apa yang dijelaskan itu akhirnya ingat kepada salah satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittabi'ul ulama fa innahum surihut dunya wa masyabihul akhirah. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutilah para ulama karena sesungguhnya mereka pelita dunia dan lampu-lampu di akhirat. Jadi apabila sosok Didi Kempot ini dengan generasi muda bisa diikuti kiprahnya, maka itulah yang dimaksud dengan pelita-pelita, jalan keluar atau pencerah-pencerah yang menginspirasi kita untuk bisa populer, untuk bisa dimakmurkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus mengadopsi budaya-budaya luar yang tidak mempunyai nilai-nilai etika, yang tidak mempunyai nilai moral, yang tidak mempunyai nilai religius. Sedangkan lampu-lampu akhirat itu yang menerangi kita bisa sampai kepada akhirat dengan baik. Apabila Didi Kempot dalam lagu-lagunya selalu mengarahkan mereka-mereka yang patah hati untuk tidak bunuh diri, patah hati untuk tidak putus asa dengan cara mengkonsumsi minuman keras, obat-obat terlarang, sehingga hati-hati yang luka itu menjadi terhibur, diselamatkan dari kegiatan menzolimi dirinya sendiri, sehingga orang itu bisa selamat di akhiratnya. Keprofesionalannya beliau mampu memukau dari masa old sampai masa sekarang. Bahkan bukan milenial saja yang beliau sasar, tetapi pada zaman Z juga menggandrungi lagu-lagu beliau. Inilah suatu bukti bahwa kiprahnya beliau yang profesional itu mampu dengan keberangkatan beliau menghadap Allahu Rabbi. Kita berharap bisa menginspirasi semuanya agar kita tidak terlena dengan bisa hidup seperti budaya-budaya dari luar
Karena dengan cara mensyukuri apa yang dimiliki, kemudian kita mampu mengolahnya dengan baik, maka didi kempot yang lain akan bermunculan. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum in adzabul lasyadid. Dengan mensyukuri kompetensi yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merawatnya dengan baik, diaplikasikan dengan baik, Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain, diantaranya popularitas, diantaranya harta yang melimpah, dan diantaranya juga diberi kesempatan, memberi tausiah, memberi pandangan, kiat-kiat hidup melalui syair-syair yang dikumandangkan. Terima kasih semuanya. Usikum wa nasibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.